Kami di sini akan mempresentasikan tentang panggung dunia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Witama. Nama saya Apriyadin. Nama saya Sukohiri. Nama saya Muhammad Rejani. Nama saya Firman Samulana. Yang pertama adalah landasan politik luar negeri Indonesia. Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif bertumpu pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideologi Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman Indonesia dalam perjuangan kepentingan nasional dan hubungan internasional. Lalu apa yang dimaksud politik luar negeri bebas aktif? Bebas artinya negara Indonesia tidak berpihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Negara Indonesia aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional berdasarkan politik luar negeri bebas aktif negara Indonesia dan berdaulat. Dengan demikian negara Indonesia tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain. Kemudian apa kaitan antara pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dengan isi pembukaan Undang-Undang 1945? Karena Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional, artinya landasan tersebut sangat penting bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam menunjang ke tercapaian tujuan bangsa Indonesia. Terjadi kaitannya yaitu Indonesia melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta bebas menentukan nasib bangsanya sendiri serta aktif dalam misi perdamaian dunia. Apa dasar pemikiran lahirnya kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia? Muhammad menyebut sebagai salah satu faktor yang membuat politik luar negeri Indonesia yaitu kelima sila yang termuat dalam Pancasila yang berisi pedoman dasar bagi pelaksanaannya. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal mengatakan Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri. Perbandingan dalam hal politik penerapan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Yang pertama adalah pada masa demokrasi parlementer, pemerintah Indonesia yang memperkuat eksistensi NKRI di kancah internasional melalui kebijakan-kebijakan politik luar negeri, yaitu satu, berusaha menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama. 3. Mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. 3. Meruntuhkan kolonial secara menyeluruh dan menciptakan pedoman dunia. 3. Selanjutnya kebijakan pada masa Orde Baru Lalu pada masa demokrasi kebijakan yang dilakukan antara lain Irian Barat yang awalnya menuju jalan demokrasi melalui tuntutan terhadap Belanda untuk mengembalikan kawasan Irian Barat ke Indonesia. Upaya diplomasi tersebut mengalami kegagalan sehingga memutuskan untuk melakukan perang dengan Belanda. Politik dan energi Borges Mepos, yaitu gagasan politik yang disampaikan oleh Soekarno pada KTP Non-Blok tahun 1961. Penyampaian gagasan tersebut merupakan realisasi dari pidato Soekarno, yaitu membangun dunia kembali yang bertujuan untuk melakukan konfrontasi penuh melawan kolonialisme dan imperialisme dan penerbit Indonesia dan Malaysia dengan menerapkan politik luar negeri yang konfrontatif terkait konflik dengan Malaysia. Soekarno menganggap bahwa pendirian federal Malaysia oleh Inggris merupakan bentuk imperialisme baru di kawasan Asia Tenggara serta mengganggu ketertiban wilayah Indonesia. Untuk melawan yang imperialisme tersebut, Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB dan melakukan operasi Dwi Kora terhadap Malaysia. 4. Selanjutnya kebijakan pada masa Orde Baru antara lain adalah menormalisasikan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia
dan ini berhasil dilakukan dengan ditandatangani Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan ini dirundingkan oleh Wakil Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak dan Menteri Utama atau Menteri Luar Negeri Indonesia Bapak Adam Malik. Lalu perundingan ini dikenal sebagai Persetujuan Bangkok dan Indonesia kembali menjadi anggota PBB seiring peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Lalu keaktifan Indonesia ditunjukkan dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Indonesia Bapak Adam Malik menjadi Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang pada tahun 1974. Lalu pemerkasa ASEAN, keaktifan Indonesia dalam hubungan luar negeri juga dibuktikan dengan terbentuknya ASEAN. Ini dilakukan oleh Perhimpunan Bangsa di Asia dan kerjasama yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. Indonesia diwakili oleh Adam Malik termasuk menjadi pelopor dalam terbentuknya ASEAN ini. Yang selanjutnya adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada era reformasi. Yang pertama adalah pada awal reformasi itu dilakukan oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie menerapkan kebebasan berorganisasi partai politik demi memulihkan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintahan Indonesia. Selain itu, B.J. Habibie juga bekerjasama dengan organisasi multilateral seperti CGI, IMF, World Bank, ADB, dan ICO untuk realisasi reformasi pembangunan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tengah dengan Gus Dur. Politik luar negeri yang diterapkan Indonesia adalah diplomasi persatuan. Kebijakan tersebut merupakan kunjungan perjalanan internasional Gus Dur menuju lebih dari 80 negara untuk memperoleh dukungan internasional terhadap wilayah kedaulatan Indonesia yang menghadapi masalah disintegrasi bangsa melalui diplomasi. Gus Dur mendapat dukungan dan pengakuan Federasi Nasional Indonesia dari pemimpin negara ASEAN, Jepang, RRC, dan negara Timur Tengah. Ya, jadi kami